Ya, lalu bagaimana penerapan membaca nyaring yang baik dan benar kepada anak dan apa saja manfaatnya? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ibu Rosi Setiawan selaku pegiat literasi dan pendiri komunitas Reading Box. Selamat pagi Bu Rosi, apa kabar Bu? Selamat pagi, kabar baik, sehat. Baik, Alhamdulillah, puji baik. Tuhan, alhamdulillah. Bu Rosi, ini kan banyak yang dirumahkan kembali atau PSBB ini banyak orang yang beraktivitas kembali di dalam rumah. Nah, mungkin ini bisa Iya, menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk melakukan membaca nyaring ya, melakukan aktivitas seperti mendongeng nih, read aloud ya. Nah, sebenarnya mungkin iya, banyak orang awam di luar sana yang belum paham, sebenarnya apa itu read aloud dan perbedaannya dengan mendongeng itu apa, Bu Rosi? iya. Kalau read aloud itu ada 3 unsur di dalamnya. Jadi ada seseorang, biasanya seorang yang lebih dewasa atau lebih besar, membacakan kepada seseorang yang dibacakan. Jadi ada yang membacakan, ada yang dibacakan, dan ada buku. Nah, ini unsur-unsur yang ada di dalam read aloud. Jadi yang membedakan dengan mendongeng adalah ini, menggunakan buku. Kalau mendongeng kan secara teknik harusnya tidak memakai buku. Jadi si pendongeng harusnya sudah hafal dengan dongengnya. Nah, Baik, jadi memang perbedaannya keberadaan di buku situ ya? ini yang membuat dampak dari read aloud adalah anak menjadi mau membaca. Itulah yang perbedaan dengan mendongeng adalah itu. Oke. Baik, jadi memang, ada medianya, Betul, yaitu buku. Bagaimana, Buku, diceritakan sesuai dengan apa yang ada di buku, baik itu iya, secara visual ataupun teksnya juga ya, Bu, ya. Bu, selama iya. ini, apakah ada perbedaan atau ini kan ada komunitasnya juga. Ada nggak sih cerita-cerita dari para orang tua, ternyata di tengah pandemi ini justru kegiatan read aloud ini meningkat dan akhirnya berdampak cukup efektif untuk anak-anak? Ya, justru semenjak ya kurang lebih bulan April gitu ya, waktu bulan Maret kan orang masih wait and see ya, tapi begitu bulan April gitu langsung banyak permintaan-permintaan untuk menyelenggarakan kegiatan read aloud. Nah, ini mungkin karena memang read aloud ini kan sebenarnya sesuatu yang mudah ya, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi dampaknya sangat baik sekali. Oleh sebab itu, banyak orang tua yang rasanya bilang, "Saya bisa lakukan kok," gitu. Dan efektif karena ada bonusnya. Orang tua menjadi lebih dekat dengan anak kalau sering membacakan buku kepada anak. Oke, oke, karena baik. memang selama pandemi banyak, orang tua yang bekerja dari rumah, akhirnya punya Betul, waktu lebih banyak Iya, untuk anak dan ini jadi satu momentum yang cukup efektif untuk bisa betul. meningkatkan, iya. menggiatkan lagi animo anak khususnya untuk terus membaca ya. Betul sekali. Lalu tahapannya seperti apa Bu Rosi agar, penerapan di rumah ini agar anak dan orang tua bisa menjalin bonding-nya lagi, kemudian read aloud-nya ini baiknya seperti apa biar bisa efektif dan anak bisa gemar lagi membaca, bisa lebih, Iya, literasinya lebih terangkat lagi, seperti apa Bu yang efektif angkat, iya. penerapannya? Sebenarnya sih harusnya ada tahap persiapan ya. Kalau secara formalnya ada tahap persiapan, tapi persiapannya itu sebenarnya sederhana, yaitu cari buku cerita yang baik untuk anak dan untuk orang tua, sehingga orang tua nyaman. Kemudian sebelum membacakan buku, orang tua harus baca dulu buku itu. Karena kegiatan membacakan nyaring itu memang kegiatan membaca, tetapi justru di dalam kegiatan membacakan nyaring itu diharapkan ada interaksi antara orang tua dengan anak menggunakan buku. Nah, kalau orang tua belum baca bukunya, pasti dia tidak akan bisa maksimal berinteraksi. Bentuk interaksinya adalah tanya jawab mengenai apa yang ada di buku, ya, apa yang tidak diketahui, apa yang diketahui, apa yang disukai, kemudian perasaan anak bagaimana mengenai cerita itu, atau berdiskusi mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam buku. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan yang ada di dalam membacakan nyaring. Dan membacakan nyaring itu tidak menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati prosesnya. Proses Mmm. ketika kita membacakan nyaring.
Dan Baik. pada saat proses membacakan nyaring itu, unsur-unsur yang dibutuhkan anak untuk belajar membaca itu ada di dalam kegiatan membacakan nyaring. Inilah yang membuat makanya kegiatan membacakan nyaring ini membuat anak mau membaca, bahkan bisa membaca dan gemar membaca. Oke, jadi Baik. mau membaca, bisa membaca dan gemar membaca. Tadi ada hal yang menarik yaitu pilihlah buku yang baik untuk anak Ya. dan orang tua. Ini kategorinya apa sih buku yang baik untuk keduanya dan buku apa saja sebenarnya yang bisa digunakan dengan teknik read aloud ini sendiri, Bu? Ini sangat tergantung dari tahapan membaca anak. Ya, kalau anaknya mulai kan kita menganjurkan mulai membacakan 0 bulan. Jadi 0 sampai 3 bulan itu adalah tahapan pra membaca. Jadi anak-anak belum belajar membaca. Tetapi mengapa kita bisa membacakan buku kepada anak? Nah, pada saat 0 sampai 3 bulan itu kita memaparkan gambar kepada anak dan membangun ketertarikan bayi ya 0 sampai 3 tahun bayi kepada materi cetak, which is buku. Oleh sebab itu bukunya harus buku yang aman buat anak-anak usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian 3 sampai 6 tahun itu adalah membaca dini. Jadi dia sudah mulai membaca tetapi belum membaca teks. Dia akan prosesnya adalah membaca gambar. Oleh sebab itu buku-buku yang dibutuhkan adalah buku-buku picture book, buku-buku cerita bergambar, di mana kalau yang namanya buku cerita bergambar itu 90% dari buku itu isinya adalah gambar. Jadi teksnya hanya 10%. Kemudian naik lagi ke anak usia 6 sampai 9 tahun. Itu adalah anak-anak tahapan belajar membaca awal. Nah, ini bukunya sudah masih menggunakan picture book, tetapi picture booknya mungkin persentase dari si gambarnya ini lebih sedikit daripada buku yang tadi untuk anak-anak pramembaca. Jadi kurang lebih 70% gambar. Jadi teksnya tuh bisa sampai 5 kalimat dalam satu halaman. Baik, Terus jadi naik lagi. betul. Jadi Ya. memang sebenarnya semua buku baik, Betul. tapi harus disesuaikan dengan kondisi anak dan apa juga Ya, yang tahapan membaca. betul tahapan Mm-mm. membacanya. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi informasi bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Sama. Terima kasih.